Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang discharge planning. Apa sih discharge planning? Kemudian apa sih tujuannya? Bagaimana cara melakukannya? Kemudian discharge planning ini seringkali menjadi sesuatu yang terlewatkan dalam asuhan keperawatan, gitu ya. Jadi banyak rumah sakit nih yang melewatkan discharge planning. Padahal discharge planning ini sangat penting dalam perawatan pasien. Jadi kita akan mulai topik kita tentang discharge planning. Saya izin share screen. Mudah-mudahan tampak ya materinya. Saya lagi cari layout yang bagus dulu. Oke, jadi discharge planning pada pasien di rumah sakit. Kita akan bahas apa sih discharge planning? Oke, jadi discharge planning itu merupakan suatu hal yang penting bagi pasien dalam persiapan pulang dari rumah sakit menuju ke rumah atau tempat tinggal masing-masing. Kenapa? Karena ada pasien yang pulang mungkin tidak ke rumahnya, tapi misalnya pulangnya ke panti. Ada pasien misalnya dari rumah sakit ya, misal pulangnya ke nursing center atau ke hospice misalnya. Jadi ke tempat tinggal masing-masing atau bahkan mungkin ke rumah keluarganya gitu. Nah, dengan adanya discharge planning ini, pasien akan menjadi lebih mengerti tentang kondisi penyakitnya dan bagaimana mengatasi masalah ketika terjadi masalah dengan penyakitnya atau bahkan pasien atau keluarga mampu membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi masalah yang terkait penyakit yang dideritanya. Sehingga peran perawat sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan discharge planning. Dan ini kadang-kadang yang sering dilupain nih sama perawat gitu. Karena pada saat pasien pulang, kita ingetnya pasien pulang ya udah kapan kontrol, kemudian obatnya yang harus diminum apa, selesai gitu kan. Padahal di dalam komponen discharge planning ini nanti ada banyak hal yang harusnya kita jelaskan kepada pasien. Dan kapan sih sebenarnya discharge planning itu sudah direncanakan? Gitu. Nah, kita akan bahas dulu pengertian dari discharge planning menurut Swansburg tahun 2000 bahwa discharge planning adalah suatu mekanisme untuk memberikan asuhan keperawatan secara terus-menerus. Nih ya, terus-menerus. Jadi mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien pulang. Serta memberikan informasi tentang kebutuhan kesehatan berkelanjutan setelah pasien pulang, melaksanakan evaluasi, dan mengarahkan untuk perawatan diri sendiri. Ini menurut Swanberg tahun 2000. Kemudian menurut Carpenito, bahwa discharge planning adalah proses sistematik untuk perkiraan, persiapan, dan koordinasi yang dilakukan untuk memfasilitasi pembekalan perawatan kesehatan dan pelayanan sosial sebelum dan setelah pemulangan. Tuh ingat ya, ada kata sebelum. Jadi sebelum pulang sampai dengan setelah pulang. Sedangkan menurut NCSS tahun 2006, discharge planning adalah suatu rencana pulang pasien yang ditulis di lembar catatan keperawatan yang merupakan tujuan dari perencanaan perawatan pasien yang akhirnya bertujuan untuk memberdayakan pasien untuk membuat keputusan dan berupaya untuk memaksimalkan potensi hidup secara mandiri. Tuh, ingat. Jadi, kita akan memandirikan pasien ya. Dan untuk memberdayakan pasien melalui dukungan dan sumber-sumber yang ada dalam keluarga atau masyarakat. Sebentar dulu. Apa sih dampaknya kalau misalnya kita memberikan discharge planning? Yang pertama adalah perencanaan pulang pasien yang kurang tepat bisa berdampak pada kembalinya pasien dari rumah sakit setelah pasca perawatan dan akhirnya akan menanggung pembiayaan untuk biaya rawat inap di rumah sakit. Akhirnya pasien itu rehospital
balik lagi. Karena pasien kurang mengerti apa yang harus dilakukan, kurang paham, dan sebagainya. Gitu. Ya. Pasien yang memerlukan perawatan di rumah, konseling kesehatan atau penyuluhan kesehatan dan pelayanan komunitas, tetapi tidak dibantu oleh perawat di rumah sakit pada saat sebelum pemulangan akan berakibat pada kembalinya pasien untuk dirawat di rumah sakit atau rehospitalisasi. Intinya itu, ya. Intinya akan terjadi apa namanya? Perawatan kembali. Pasiennya balik lagi, ya. Jadi ini yang tidak diharapkan karena akan membebani ekonomi, finansial. Kalau misalnya dirawat menggunakan asuransi kesehatan mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya pembiayaan pribadi atau eh, yang lainnya gitu kan, itu akan membebani biaya rumah sakit. Kenapa sih discharge planning ini penting? Karena discharge planning ini merupakan elemen penting dalam penyusunan proses keperawatan. Ini menjadi bagian penting ya. Proses keperawatan berarti mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Itu ada discharge planning di dalamnya. Kemudian, memendekkan lama perawatan pasien di rumah sakit, memberikan kesinambungan perawatan setelah pasien pulang ke rumah, menjadi suatu harapan kesembuhan pasien dari penyakitnya dan dapat segera kembali ke rumah mereka sendiri. Ini menurut Perry Potter. Kemudian meningkatkan kesehatan pasien saat pemulangan serta menurunkan biaya perawatan kesehatan. Discharge planning memiliki tujuan yaitu meningkatkan pemahaman pasien dan keluarga, mengembangkan kemampuan pasien dan keluarga, memastikan bahwa rujukan yang diperlukan untuk perawatan selanjutnya pada pasien dibuat dengan tepat, mencegah pasien dari rumah sakit menjadi tunawisma dan menjadi pasien yang dibuang, ya, karena dia nggak balik lagi atau mungkin keluarganya udah nyerah, itu kan, akhirnya dibuang. Mengidentifikasi kebutuhan khusus untuk mempertahankan atau pencapaian fungsi yang maksimal setelah pemulangan. Kemudian ada lagi menurunkan jumlah penolakan dari pihak asuransi. Kenapa? Karena tadi bolak-balik masuk rumah sakit. Walaupun mungkin asuransi swasta mengcover, tapi kan nggak semuanya nanti akan tercover. Apalagi BPJS, kita tahu sendiri. Ya kan? Kemudian menurunkan jumlah kekambuhan dan akhirnya dirawat kembali di rumah sakit ataupun kunjungan ke ruang kedaruratan yang tidak perlu pada beberapa diagnosis tertentu. Memastikan penggunaan tenaga perawatan kesehatan yang tepat, penggunaan sumber-sumber dan pelayanan yang optimal, dan menghindari duplikasi pelayanan. Membantu pasien memahami tentang kebutuhan setelah perawatan dari rumah sakit dan pengobatan. Yang terakhir adalah tujuannya adalah memastikan sumber-sumber yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga. Si discharge planning ini punya manfaat, yaitu menetapkan tujuan bersama antara pasien dan pemberi pelayanan. Jadi ada pasien, ada pemberi pelayanan, ya harus diingat itu. Jadi nggak bisa cuma satu arah, hanya tenaga kesehatan yang menjelaskan, tapi juga harus ditetapkan bersama antara pasien dan pemberi pelayanan. Dalam hal ini adalah tenaga kesehatan atau perawat yang sesuai dengan kebutuhan pasien untuk mengelola perawatan jangka panjang untuk mendorong pendekatan tim baik dari pemberi pelayanan yang formal maupun informal dan untuk mendapatkan jaminan kelangsungan perawatan. Bahkan di dalam discharge planning ini nanti ditetapkan tuh kalau misalnya ada kejadian tertentu bisa misalnya tidak terlalu urgent bisa ke klinik terdekat di mana dicari gitu. Kemudian atau misalnya fasilitas pelayanan primer pertamanya dia di mana. Jadi dia bisa ke sana dulu. Itu yang harus dijelaskan. Bahkan harusnya pasien-pasien yang mendapatkan apa namanya surat perawatan itu kan biasanya minta rujukan dulu ya dari fasilitas primernya. Nah, ini harusnya dibalikin dulu nih. Balik lagi dia ke fasilitas primernya. Jadi rutenya itu jangan nanti bolak-baliknya si puskesmasnya nggak tahu. Harusnya puskesmas atau pelayanan primernya ini tahu bahwa pasiennya sudah pulang gitu. Ya, tujuannya buat apa ya? Nanti di tujuan untuk puskesmas ya untuk follow up juga. Kemudian bisa juga untuk home care oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas atau pelayanan primer. Siapa sasaran dari research planning? Sasarannya adalah pasien yang dirawat di rumah sakit yang membutuhkan perencanaan pulang. Ingat ya,
Semua pasien yang dirawat pasti butuh perencanaan pulang, pasti akan pulang. Jadi semuanya akan butuh ini. Kondisi pasien dengan penyakit terminal, kecacatan permanen, kurangnya sumber dana, operasi besar, operasi radikal, isolasi sosial, dan emosi atau mental yang tidak stabil dapat beresiko dalam perencanaan pulang. Jadi ini sasarannya kita, ya. Jadi ini yang menjadi sasaran dari discharge planning. Kapan sih dilakukan si discharge planning ini? Dilakukan setelah pengkajian pasien. Jadi intinya discharge planning ini sudah berjalan sejak pasien itu bersentuhan dengan ruang perawatan. Jadi sejak dia masuk. Tuh. Yang kedua, perencanaan pulang pasien harus dimulai setelah masuk ke rumah sakit. Jadi intinya pada saat dia kontak dengan rumah sakit harus sudah dilakukan perencanaan discharge atau discharge planning. Nah, bahkan menurut Kapten itu, perencanaan pulang harus dimulai saat pasien masuk. Jadi intinya bukan pada saat pasien mau pulang baru kita jelasin. Jadi dari awal dan bukan cuma sekedar, oh ini edukasi ini udah disampaikan, bukan seperti itu. Ya, discharge planning itu bukan seperti itu. Nah, lalu apa peran dan tanggung jawab perawat? Perawat berperan dalam membuat perencanaan pulang, mengidentifikasi pasien yang membutuhkan perencanaan pulang, kemudian memindahkan pasien dari fasilitas ke fasilitas lainnya, misalnya dari rumah sakit ke pusat perawatan masyarakat atau nursing center, atau ke hospice, atau ke panti jompo, dan terus mengkaji dan menentukan sumber daya seperti staf dan tenaga medis yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas pelayanan untuk pasien di luar rumah sakit. Yang tadi saya bilang, jadi ini kita menentukan nih, dia harusnya nanti balik lagi ya Bu, atau keluarganya nanti balik lagi lapor ke apa namanya ke pelayanan primer bahwa pasiennya sudah pulang. Ini yang belum terjadi sebenarnya di Indonesia. Nah, apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab perawat adalah bekerja sama dengan pasien dan penyedia layanan di kesehatan di masyarakat. Contohnya adalah puskesmas, klinik dokter gitu kan yang menjadi fasilitas primer pertamanya, paskes primernya. Kemudian membangun pelayanan rujukan kesehatan dan memeriksa pasien yang masuk setiap hari serta memulangkan dengan menentukan mana yang akan memerlukan perawatan di luar rumah sakit. Kemudian juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dan mempertahankan hubungan dengan perawatan, fasilitas profesional dan sumber daya, misalnya kursi roda atau penggunaan kru, perawatan luka, gitu ya, atau rehabilitasi medis atau perawatan home care yang mungkin diperlukan untuk pemulihan pasien. Gitu. Jadi dengan adanya si discharge planning ini bisa nih home care yang dilakukan oleh perawat yang saat ini bisa dilakukan kapan saja harusnya sudah tercantum tuh di dalam perencanaan. Ada home care akan dikirimkan ke fasilitas pelayanan home care di mana oleh siapa gitu. Jadi udah jelas ya. Nah, di dalam elemennya discharge planning ini dimulai pada saat masuk mempergunakan alat pengkajian perencanaan pulang yang khusus. Nanti kita akan lihat alat pengkajiannya seperti apa. Sehingga informasi yang diambil tidak semata-mata dari catatan pengakuan saja. Ya, kemudian merumuskan standar alat pengkajian yang berkisar pada pertanyaan-pertanyaan prediksi, seperti checklist gejala atau permalat lain yang bisa digunakan. Kemudian, memilih perencanaan pulang yang paling sesuai dengan pasien. Lalu bagaimana prosedurnya? Jadi prosedurnya itu sejak waktu pasien masuk, lalu dilakukan pengkajian tentang kebutuhan. Tidak hanya kebutuhan perawatan, tapi juga kebutuhan pulang. Ya, pelayanan kesehatan untuk pasien pulang dengan menggunakan riwayat keperawatan, rencana perawatan, dan pengkajian kemampuan fisik dan fungsi kognitif yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya Bartel Index itu dilakukannya terus-menerus. Ya, atau misalnya kalau di pasien kanker itu ada ESAS, dia dilakukannya terus-menerus. Kemudian, mengkaji kebutuhan pendidikan kesehatan untuk pasien dan keluarga terkait pelaksanaan terapi di rumah, hal-hal yang harus dihindari, komplikasi yang mungkin terjadi. Mungkin sudah ada ya
di dalam daftar checklist itu sudah ada, tapi kayaknya jarang sekali dijelaskan, ya. Di checklist gitu, dianggap sudah selesai. Mengkaji faktor-faktor lingkungan di rumah bersama pasien dan keluarga tentang hal-hal yang mengganggu perawatan diri. Kemudian, kolaborasi dengan dokter dan disiplin ilmu lain, mengkaji perlunya rujukan untuk mendapat perawatan di rumah atau di tempat pelayanan yang lainnya. Menerima pengkajian terhadap masalah kesehatan dan larangan yang berhubungan dengan masalah kesehatan tersebut. Konsultasi dengan anggota tim kesehatan lain tentang berbagai kebutuhan pasien setelah pulang. Kemudian yang terakhir, menetapkan diagnosis keperawatan dan rencana keperawatan. Lakukan implementasi rencana, evaluasi, karena dia merupakan proses keperawatan ya. Tentukan tujuan pulang yang relevan, yaitu pasien akan memahami masalah kesehatan dan implikasinya, mampu memenuhi kebutuhan individualnya, lingkungan rumahnya akan menjadi aman dan tersedia sumber perawatan kesehatan di rumah. Ini ada alur disyat oleh NCSS, National Council of Social Service tahun 2006. Jadi prosesnya itu pasien masuk, kita lakukan pengkajian masuk, kemudian ini admission berarti ya. Admission kemudian masuk ke dalam ruang perawatan. Di sini ada pengkajian kebutuhan ya, oleh perawat, oleh dokter, mungkin oleh multidisiplin, bisa nanti ada gizi, dietitian, rehabilitasi dan sebagainya. Kemudian ada ringkasan interpretasi atau diagnosis. Ini bisa kita lihat di CPPT. Kemudian ada rencana perawatan dan pemulangan dengan konsultasi dengan klien. Di sini maaf masih klien karena dari NCCS dan pemberi layanan. Kemudian ada rencana implementasi perawatan, monitor kriteria hasil, review rencana perawatan berdasarkan kebutuhan dan terus-menerus melakukan persiapan pemulangan secara detail termasuk rencana tindak lanjut, kemudian pasien dipulangkan dan ada tindak lanjutnya. Berarti ini sudah berada di rumah atau di masyarakat. Ya, ini jadi alur disyat menurut NCSS tahun 2006. Nah, si discharge planning ini juga akan dipengaruhi oleh personil. Ada personil yang cuek, makanya nanti di akhirnya hanya fokus pada penjelasan tentang obat, kapan balik gitu. Padahal tidak hanya itu yang dijelaskan. Kemudian keterlibatan dan partisipasi ini baik dari keluarga, pasien maupun tim multidisiplin. Kemudian komunikasi ini juga akan mempengaruhi pola komunikasi antara pasien dengan keluarga, keluarga dengan tenaga kesehatan, atau vice versa atau sebaliknya. Kemudian juga waktu, misalnya pasiennya datangnya jam 1 malam, sementara kita sudah melakukan perencanaan discharge planning, nggak mungkin juga kita lakukan perencanaan discharge planning itu di jam 1 malam, gitu kan. Misalnya dari IGD baru dapat ruangannya jam 1, masuk ke ruangan, kita rencanakan discharge di jam 1 malam, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Kemudian ada perjanjian dan konsensus kesepakatan ya antara keluarga, pasien, pemberi pelayanan, tenaga kesehatan ini ada konsensus. Nah, pengkajian discharge planning itu ada banyak. Ada yang dari Prof. Salam atau pengkajian Nur Salam ini yang dikembangkan oleh Prof. Salam. Kemudian ada British Columbia Schizophrenia Society. Ini berarti digunakan oleh pasien-pasien dengan ODGJ. Kemudian ada manajemen and network services. Ini saya nggak tahu dipakai oleh siapa. Kemudian oleh CMS. Nanti kita akan melihat satu-satu. Ya. Oke, yang pertama itu ini ada di chat planning menurut Nursalam tahun 2001. Ya. Jadi ini ada pengkajiannya. Apakah pengkajian ini ada di rumah sakit? Sepertinya belum ada ya. Jadi kalau misalnya ada nanti mungkin ada tugasnya saya minta lampirkan dari rumah sakit teman-teman atau dari ruang teman-teman pada saat bekerja. Ya, di sini ada tanggal, tinggalnya dia sendirian kah? Atau kalau misalnya tidak sendirian, dia dengan siapa atau tidak diketahui. Ya, apa sih keinginan pasien setelah pulang atau setelah keluar dari rumah sakit? Mau tinggal di rumah, tidak tahu atau lainnya sebutkan. Pelayanan kesehatan yang digunakan sebelumnya, misalnya dia dari home care, dari puskesmas, atau sebutkan lainnya. Kendaraan nanti akan digunakan saat pulang. Apakah mobil, ambulan, bus atau taksi, kendaraan umum, atau tidak tahu nih pasiennya dan keluarganya. Antisipasi terhadap keuangan setelah pulang, tidak atau ya.
antisipasi masalah perawatan diri tidak atau ya, bantuan yang diperlukan setelah pulang, ada atau tidak? Kalau misalnya ada, sebutkan apa saja, ya. Kemudian tanda tangan perawat, tanggal pengkajian. Oke, lalu ada kriteria pasien. Pasien lanjut usia lebih dari 60 tahun, pasien dengan gangguan anggota gerak, pasien dengan kebutuhan pelayanan kesehatan medis atau keperawatan yang berkelanjutan panjang, misalnya perawatan luka, pasien pasca operasi berat tadi ya, di kriteria depan ada tuh ya. Pasien terminal, pasien penyakit kronis tuh. Pasien yang dinilai akan memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, ini ada hubungannya ya, eee, dengan kriteria discharge planning. Ini diagnosis keperawatannya masih berdasarkan Nanda. Jadi saya belum merubah ini. Ini juga dari yang lama. Jadi tahun berapa ini saya buat, udah lama banget. Ya, kriteria pasien yang akan dipulangkan ini, diagnosis keperawatannya kemungkinannya adalah ini. Kemudian pasien dengan anggota gangguan gerak, maka diagnosis keperawatannya ini. Pasien dengan kebutuhan pelayanan kesehatan medis atau keperawatan berkelanjutan. Diagnosisnya ini sampai dengan sini. Kemudian pasien yang dinilai akan memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Diagnosis keperawatannya ini. Ya, nanti tinggal dilihat apa namanya luaran serta intervensinya. Ya, misalnya ini yang digunakan adalah menggunakan Nanda. Ya, Nanda 2015, 2017 serta ada perubahan pada Nanda 2018 sampai 2020. Nanti ada Nanda terbaru. Kita nanti akan kita sesuaikan dengan SDKI. Berarti nanti tugasnya ditambahkan ya. Saya minta di sampingnya ini disesuaikan dengan SDKI. Ya, dengan SDKI berarti yang sebelumnya juga kita akan sesuaikan. Nih, hubungan dan kriteria ini, diagnosa keperawatan ini kan berdasarkan Nanda ya, semuanya. Nanti tolong dibuat yang berdasarkan SDKI. Gitu, ini juga sama. Ini kan Nanda, Nanda, berarti di sini nanti di sampingnya ada yang berdasarkan SDKI. Lalu bagaimana prosesnya? Proses perencanaan discharge. Data kebutuhan pasien dalam konteks keberadaan pasien di masyarakat. Seperti apa dia kebutuhannya? Apa sih bantuan yang diperlukan? Misalnya dalam perawatan luka kah, bantuan aktivitas sehari-hari, bantuan dalam mobilisasi, atau misalnya bantuan misalnya dalam memenuhi kebutuhan masak karena pasiennya tidak bisa terganggu gitu kan ya. Kemudian identifikasi stakeholder kunci dalam pemulangan pasien dan libatkan mereka. Dalam hal ini stakeholder paling penting adalah keluarga. Itu jangan dilupakan ya. Keluarga menjadi stakeholder utama. Selain itu, ada pusat pelayanan primer, contohnya puskesmas. Jadi harus dilibatkan sebenarnya ya. Atau misalnya kalau pasiennya dari home care, ya berarti libatkan si home care-nya ini ya dalam perencanaan pemulangan. Rumusan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, mencocokkan kebutuhan seseorang dengan pendukung dan pelayanan yang sesuai yang tersedia di masyarakat. Ini kenapa jadi potong-potong ya? Mengembangkan dan mengimplementasikan perencanaan pemulangan yang dapat dicapai, mengevaluasi apakah perencanaan yang telah sesuai dengan dampak yang diinginkan, jika tidak revisi dan implementasikan. Kayaknya ini harus diedit ini. Saya bikin jadi smart art, dia jadi misah-misah. Implementasi dalam discharge itu selain tadi perencanaan, ada juga discharge, ya, edukasi discharge, yaitu pengajaran pada pasien, keluarga, dan pemberi pelayanan lain yang menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota tim kesehatan, di mana perawat mempunyai tanggung jawab utama untuk memberikan perintah pada pasien tentang sifat masalah kesehatan, hal-hal yang harus dihindari, penggunaan obat di rumah, jenis komplikasi, dan sumber bantuan yang tersedia. Yang sering dijelaskan oleh perawat saat ini hanya ini nih, ya, hal-hal yang harus dihindari, obat, kapan kontrol gitu kan. Tapi yang komplikasi, sumber bantuan ini jarang sekali dijelaskan. Adapun tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan yang penting kepada pasien dan pemberi pelayanan untuk memenuhi kebutuhan perawatan berkelanjutan. Mengidentifikasi orang pendukung yang akan membantu pasien di rumah. Kemudian
pasien yang masuk rumah sakit untuk waktu kurang dari 23 jam harus menerima pendidikan atau diberi instruksi tentang masalah prioritas sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya ada pelayanan one day care, misalnya di mana ya? eh Kalau di Darmais ada tuh yang kemoterapi one day care, ya. Jadi hanya perawatan sekitar 6 sampai 8 jam karena kemoterapi. Itu dijelaskan tuh harusnya, ya. Kemudian prinsip dasar, ya ini banyak yang hilang kata-katanya. Menjadwalkan pendidikan pasien ketika pasien sadar dan berminat terhadap pembelajaran. Jadi jangan pada saat pasiennya nggak sadar karena yang utama adalah pasien. Pasien harus paham masalah kesehatannya. Pasien harus paham resiko-resikonya, ya, gitu. Memulai dengan bahan pembelajaran yang paling paling ingin diketahui oleh pasien atau diminati. Jadi ditanyakan dulu apa yang diminati, misalnya penjelasan tentang obat ya silakan, ya. Kemudian mulai dengan informasi yang paling sederhana atau mudah dimengerti. Baru informasi yang lebih rumit atau kompleks. Gunakan kata-kata atau bahasa yang jelas, umum, bukan kata-kata atau istilah medis. Hentikan penyuluhan apabila pasiennya kelihatan bingung. Kemudian tanyakan apakah pasien memahami. Biasanya kita berikan informasi itu satu waktu, satu informasi dalam satu waktu. Jangan semuanya. Ulangi informasi yang telah diberikan bila diperlukan atau katakan dalam kata-kata yang berbeda sampai pasien memahami penjelasan tersebut. Selanjutnya, beri kesempatan pasien untuk berpendapat atau mengajukan pertanyaan. Minta untuk demonstrasi ulang. Beri kesempatan anggota keluarga untuk bertanya. Dan pastikan bahwa mereka memahami apa yang diperlukan. Gunakan media boleh, ya, dalam memberikan penyuluhan atau leaflet dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Berikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan yang diberi dan berikan dalam kondisi yang senyaman dan setenang mungkin tanpa mengatakan bahwa ada yang tidak benar. Kemudian persiapannya, minta pasien untuk mengundang orang yang memberi perawatan di rumah, misalnya caregiver kah, perawat home care, atau keluarga. Ini keluarga yang merawat ya, bukan keluarga yang saat itu datang menjaga, tapi adalah keluarga yang merawat di rumah, ya, gitu. Kemudian ajarkan pasien dan anggota keluarga atau caregiver mengenai cara menangani perawatan di rumah. Beritahu pasien dan keluarga tentang apa yang dapat dilakukan dan yang tidak dilakukan. Diskusikan dengan pasien dan keluarga hal-hal yang perlu mereka lakukan untuk membuat tempat tinggal lebih aman dan lebih mudah untuk pasien. Beritahu pasien dan keluarga tentang medikasi yang perlu digunakan pasien, misalnya dosisnya, gimana cara memberikannya, kemudian kapan waktunya, gitu kan, itu harus dijelaskan. Ya, mendiskusikan perlunya cairan dan diet nutrisi yang adekuat. Jadi dikasih tahu bahwa minumnya itu harus berapa banyak, kemudian konsumsi makanannya seperti apa, itu harusnya sudah ada, ya. Instruksikan pasien dan keluarga dengan jelas untuk mengatasi nyeri. Beri pasien bahan dan alat yang diperlukan atau berikan instruksi tentang cara mendapatkan hal-hal yang diperlukan. Beritahu pasien tentang hal-hal yang harus dilakukan, ajarkan keluarga tentang bagaimana mengatur atau mengelola pasien di tempat tidur, memiringkan, membantu pasien berpindah, mobilisasi, kemudian ambulasi, ya. Misalnya kalau misalnya pasiennya harus bed rest di rumah, gitu kan, atau misalnya kontak, sekarang tuh ada penyewaan bed, ranjang pasien. Jadi ranjang pasien itu disewakan. Jadi dulu waktu ibu saya sakit itu disewakan tuh. Ada misalnya oksigen disewakan, mesin suction, kemudian bed, bahkan kursi rodanya juga disewakan tuh ada, ya. Diskusikan dengan pasien dan keluarga tentang ramuan buatan rumah dan pemakaian obat-obat tradisional. Jadi kalau misalnya dia lebih prefer ini ya nggak apa-apa, tapi dikasih tahu kapan waktunya. Karena ramuan rumah atau obat herbal ini tidak boleh berbarengan dengan pemberian obat, medis. Dikhawatirkan ada kontraindikasi, ya. Kemudian buat rujukan sebelum meninggalkan rumah sakit apabila pasien perlu menjalani perawatan lanjutan di rumah. Misalnya tadi ke Pasienkes 1,
ke home care, ke nursing care, ke panti, dan sebagainya. Lalu apa yang dilakukan ketika pasien meninggalkan rumah sakit? Tekankan informasi yang telah diberikan sebelumnya. Nah, ini biasanya hanya yang ini nih, ya. Nih yang kedua-dua ini nih. Eee, Medikasi, tindakan perawatan khusus, rujukan, kontrol gitu ya, ini yang paling sering nih dilakukan. Kemudian yang ketiga, pastikan pasien dan keluarga memahami keterbatasan pasien. Berapa lama keterbatasan ini berlangsung? Apakah hanya sementara atau permanen? Ya, bagaimana mengidentifikasi tanda dan gejala yang perlu diwaspadai dan tindakan untuk membantu proses pemulihan. Motivasi pasien dan keluarga untuk periksa kembali ke rumah sakit bila kondisi tidak ada perkembangan ataupun menjadi memburuk. Motivasi untuk kembali ke kehidupan dan perannya secara normal seperti ketika belum sakit apabila sudah pulih dari penyakitnya. Ini ada prosedur saat pemulangan. Biarkan pasien dan keluarga bertanya atau berdiskusi tentang berbagai isu yang berkaitan dengan perawatan di rumah. Periksa kembali perintah pulang dari dokter tentang resep, perubahan tindakan pengobatan, atau alat-alat khusus yang diperlukan, termasuk misal kapan kontrol, itu yang paling sering ya dilakukan. Kemudian, menentukan apakah pasien atau keluarga telah mengatur transportasi untuk pulang ke rumah. Menawarkan bantuan ketika pasien berpakaian dan mempersiapkan seluruh barang-barang pribadinya untuk dibawa pulang, berikan privasi bila diperlukan. Memeriksa seluruh kamar mandi dan lemari bila ada pasien yang tertinggal. Carilah daftar barang-barang berharga milik pasien yang telah ditandatangani dan minta satpam atau administrator yang tepat untuk mengembalikan barang-barang berharga tersebut kepada pasien. Hitung semua barang-barang berharga yang ada. Misalnya, sebelum masuk karena tidak boleh menggunakan perhiasan, misalnya dititip di ruang perawatan misalnya. Itu seperti itu tuh harusnya ada buktinya. Ya, atau biasanya kan langsung ke keluarga. Berikan resep resep atau obat-obatan sesuai dengan, instruksi dokter dan periksa kembali instruksi sebelumnya. Kemudian, hubungi bagian keuangan untuk menentukan apakah pasien masih perlu membayar sisa tagihan biaya. Atur pasien dan keluarga untuk kebagian keuangan tersebut. Gunakan alat pengangkut barang untuk membawa barang-barang pasien. Biasanya kalau di rumah sakit swasta nih ada nih troli khusus, ya kayak di PI itu ada troli khusus yang kayak di hotel buat ngangkut barang. Ya, ini juga nih dilakukan oleh perawat nih. Berikan kursi roda untuk pasien yang tidak bisa berjalan sendiri. Pasien yang menikah, maaf, pasien yang menikah ke rumah sakit dengan mobil ambulan akan dipindahkan dengan kereta dorong ambulan. Bantu pasien pindah ke kursi roda atau kereta dorong dengan menggunakan bodi mekanik dan teknik pemindahan yang benar. Ini yang menjadi masalah. Bodi mekaniknya perawat jelek, sehingga banyak perawat yang LBP. Ya, iringi pasien masuk ke dalam alat transportasi. Jadi sebenarnya bukan mahasiswa deh antar pasiennya pulang, tapi perawat yang harus mengantar pulang. Kenapa? Karena perawat bertanggung jawab. Mahasiswa, mereka belum punya tanggung jawab untuk itu. Ya, Pak Pak, perawatnya kan sedikit, ya kan bisa dititip sebentar, ya, gitu. Jadi, eee, titip pasiennya ke adiknya tapi didampingi sama perawat, karena perawat yang, punya kuasa, punya wewenang, bukan adiknya, ya. Pastikan kursi roda terkunci, bantu pasien pindah ke mobil atau alat transportasi lain, bantu keluarga memindahkan barang ke dalam kendaraan. Kembalikan unit dan beritakan bagian penerimaan atau bagian lain berwenang mengenai pemulangan pasien. Catat pemulangan pasien pada format ringkasan pulang dan dokumentasikan status masalah kesehatan saat pasien pulang. Ini tindakan dalam discharge berdasarkan intervensi yang disusun berdasarkan diagnosis. Contohnya ini, ya. Ini harusnya di sini ini dulu ya. Nih, tabel kebutuhan makanan sehari-hari, bahkan bahan makanan dianjurkan dibatasi dihindari gitu kan. Buah-buahan gini. Ini contoh. Sebenarnya nanti nyari di internet pun kita bisa cari di set planning, ya. Kemudian tabel pengaturan kebutuhan makan berdasarkan waktu. Ini contohnya pagi, siang, malam. Waktu dulu sebelum ibu saya keluar dari ICU itu dapat, cara membuat, apa namanya, bubur saring.
karena dia harus memenuhi kebutuhan 1.500 kalori gitu kan dalam dalam sehari. Itu ada. Tuh, kemudian ini ada tabel checklist ya. Tabel checklist ini pada pasien DM menurut Societies for Inpatient Care 2015. Ini ada nama, tanggal lahir, nomor registrasi. Ini terapi insulin atau sulfonylurea, pemberian insulin dan terapi lain. Ada penyakit kaki diabetes dan untuk semua pasien diabetes. Ini dilengkapi oleh nama perawat, tanda tangannya serta namanya. Ya. Kemudian ini ada checklist review edukasi nih. Jadi ini diberikannya satu persatu. Tuh, ini diberikannya satu-satu nih. Sebenarnya kalau misalnya tabel checklist review edukasi untuk pasien DM, sekarang bisa lihat di Perkeni. Apa saja sih tabel edukasi pasien DM ya. Kemudian ini contoh dokumentasi implementasi keperawatan. Nama pasiennya, tanggal lahir, biasanya kita udah nggak pakai tanggal, DOB penting ya. Kemudian nomor registrasi, serta ruang. Ingat, nama selalu menggunakan inisial kalau misalnya untuk laporan. Tapi di ruangan kita harus menuliskan nama lengkap. Atau kalau di Darmais itu, mau saya pakai contohnya Darmais, tinggal ditempel aja barcode. Barcode itu yang ada isinya nama, kemudian medrek, tanggal masuk, DOB, date of birth gitu kan, tanggal lahir dan sebagainya itu ada. Ya, tinggal ditempel. Ini contohnya. Diagnosis, analisis, serta respon. Ya, diagnosisnya ini hambatan mobilitas fisik, analisisnya mengajarkan pada pasien tentang menggunakan tongkat dan seterusnya. Ini contohnya. Ya, evaluasi perawatannya pakai swab sama, masih belum berubah. Atau kalau mau pakai swapier silakan. Ya, kemudian ini ada ringkasan discharge planning. Mungkin nanti kalau teman-teman ada di ruangannya, boleh nanti ditambahkan ringkasan discharge planning berdasarkan versi ruangan seperti apa. Kalau ini saya dapat dari veteran tahun 2005, bukan rumah sakit veteran ya, tapi namanya veteran. Ya, di sini ada nomor register, ada nama lain, biasanya nama panggilan, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal masuk, ruang, tanggal keluar, alamat, tempat tinggal dia, pemberitahuan transfer, agama, bahasa yang digunakan karena dia ini dari luar negeri, jadi ada bahasa. Kalau di luar negeri itu kan ada yang tidak bisa berbahasa Inggris. Ya, ada diagnosis medisnya, prosedurnya, komplikasinya, riwayat masa lalu yang relevan, alergi, ringkasan kondisi saat transfer. Nutrisinya seperti apa, kulitnya bagaimana, mobilitas dan alat bantu, dan seterusnya. Gitu. Nanti ini ada yang perlu ditulis. Medical officer berarti dokter, perawat berarti tanda tangan perawat. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan ideal. Include, discuss, educate, assess, dan listen. Ya, menurut Port MP tahun 2015 ini biasanya paling banyak digunakan nih. Kita kan menggunakan ini. Merupakan suatu program yang menjadi salah satu bagian dari bukti holistik untuk pasien di rumah sakit bahwa pasien dan keluarga berhak untuk dilibatkan dalam proses perawatan untuk meningkatkan kualitas rumah sakit dan keselamatan. Pakai ideal discharge planning. Manfaat dari ideal, meningkatkan outcome pasien, mengurangi kembali atau readmission yang tidak direncanakan, meningkatkan kepuasan, karena ideal ini melibatkan pasien dan keluarga. Tugas, ini terakhir berarti, lakukan berpasangan, sekarang berarti 4 aja, cari pengkajian di set lain, ya. Kemudian buat tahapan atau proses ideal di set planning, checklist rencana ideal, dan checklist harian ideal. Ideal tuh yang tadi, yang ini. Nah, ini yang ini nih. Nih, yang ini ya, ideal tuh. Include, discuss, educate, assess, and listen. Ya. Kemudian hasil diketik dan di print out serta dikumpulkan. Serta tadi tugas yang tadi ini. Saya minta tolong teman-teman membuat ini ya. Diagnosanya di sini ditambah untuk yang SDKI. Ya. Oke, nanti untuk tugas bisa kita diskusikan kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.
Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.